Nah, untuk di pertemuan ke-12 ini kita membahas mengenai UML untuk pemodelan TOGAF. Nanti membahas mengenai merancang rancangan sebuah sistem menggunakan UML ya. Dan ini seperti biasa kayaknya teman-teman sudah pernah mengerjakan untuk merancang sebuah aplikasi ataupun sistem berbasis objek menggunakan UML. Nah, nanti biasanya di pemodelan menggunakan framework TOGAF ada beberapa yang kita bisa rancang menggunakan UML ya. Nah, ini ada sedikit review saja mengenai UML ini ya. Slide-nya terlihat ya? Slide PowerPoint kelihatan? Terlihat Bu, Kelihatan terlihat. Bu. Oke Iya ya. Bu, kelihatan Bu. Jadi di perkuliahan kali ini kita akan pembahasan kita adalah mengenai UML dan BPMN. Kemudian nanti ada sedikit studi kasus mengenai bagaimana merancang menggunakan UML. Nah, kita lihat dulu UML ini adalah Unified Modeling Language. Ini merupakan sarana ya, atau misalnya ketika kita ingin merancang sebuah pemodelan, biasanya kita menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa UML ini adalah suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Kemudian dikatakan bahwa UML ini adalah bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Ketika kita ingin merancang atau membuat sebuah software, maka kondisi awal kan kita harus melakukan yang namanya analisa, kemudian apa namanya desain atau rancang ya, atau kita merancang atau membuat sebuah software. Caranya adalah menggunakan UML ini, pemodelan UML. Ketika kita merancang, membuat software tidak bisa langsung dibuat tanpa adanya perancangan. Nah, tujuannya adalah ketika kita merancang, ini adalah salah satu komunikasi antara kita dengan pihak lain ya, atau sesama programmer juga ini adalah salah satu komunikasinya. Oh, nanti tampilan kita akan seperti ini. Oh, nanti proses bisnisnya akan seperti ini. Nah, itu akan dirancang menggunakan standar ya, standar visualisasi menggunakan UML ini. Kemudian dikatakan juga bahwa UML ini adalah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software ya, blueprint ya. Jadi kondisi awal ketika merancang sebuah software kita harus membuat yang namanya blueprint. Nah, blueprint ini bisa menggunakan UML. Nah, kemudian karena kita sekarang belajar merujuk kepada apa namanya framework atau merancang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF, ini dikatakan bahwa TOGAF ini merujuk beberapa kali ke bahasa pemodelan UML dan BPMN untuk mendukung pemodelan arsitektur enterprise. Jadi ketika nanti kita merancang sebuah arsitektur enterprise, terutama menggunakan framework TOGAF, nanti di sana ada bahasa-bahasa pemodelan UML yang akan kita buat atau yang akan kita rancang. Nah, kemudian selain UML, kita juga bisa menggunakan BPMN. BPMN ini adalah kepanjangan dari Business Process Modeling Notation ya. Jadi merancang bisnis proses atau proses bisnis. Bagian dari proses bisnis yang berupa notasi grafis yang merefleksikan logika dari setiap tahapan. Hampir-hampir mirip ya dengan UML, tetapi untuk BPMN hanya fokus kepada bisnis prosesnya ya. Nah, ini ada 5 kategori dasar elemen BPMN. Ada yang namanya flow object, data, connecting object, swimlane, artifact, dan sebagainya. Ini sebenarnya ada di dalam bagian-bagian daripada UML tadi ya. Makanya dikatakan bahwa ini TOGAF merujuk beberapa kali bahasa pemodelan UML. Jadi ketika nanti kita merancang, terutama kita merancang proses bisnis ya, ataupun ya katakanlah di dalam fase-fase TOGAF itu kan ada yang namanya information system fase ya, di mana di sana akan merancang yang namanya fase data dan fase aplikasi. Kita akan merujuk kepada bahasa pemodelan UML ini. Jadi nanti kita akan menggunakan pemodelan UML. Saya rasa teman-teman di sini sudah sangat paham sekali ada jenis-jenis UML ya.
pemodelannya. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk merancang arsitektur enterprise kita menggunakan TOGAF. Nah, kembali lagi ke UML. Di sana, di dalam UML, ini ada yang namanya sistem analis dan ada yang namanya sistem desain. Kalau sistem analis, terdiri dari beberapa ini ya, business process identification, berarti menggunakan use case diagram, kemudian ada yang namanya business process modeling, menggunakan activity diagram atau menggunakan BPMN atau business process modeling notation. Kemudian ada business process realization, ini kita nanti menggunakan sequence diagram. Kemudian ada juga yang namanya sistem design. Sistem design ini adalah program desainnya, antara lain program desain bisa pakai kelas diagram, package diagram, ataupun deployment diagram. Kemudian nanti ada yang namanya user interface design dan juga entity relationship model. Ini untuk pemodelan database-nya ya. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis daripada diagram UML. Kita review ulang saja karena biasanya ini sudah paham nih di dalam diagram UML ini ada sangat banyak diagram yang akan digunakan. Salah satunya nanti kita akan bahas hanya sekitar 5 saja. Ada yang namanya use case diagram. Use case diagram ini adalah menggambarkan interaksi antara sistem dengan aktornya. Jadi nanti di dalam use case diagram akan mendeskripsikan bagaimana interaksi antara si pemakai sistem, yaitu aktornya, dengan sistemnya seperti apa. Berarti gambaran secara umum ya kalau use case diagram. Kemudian nanti yang kedua adalah ada activity diagram. Activity diagram ini adalah jenis diagram UML yang memodelkan proses apa saja yang terjadi pada sistem. Biasanya di dalam activity diagram ini menjelaskan aktivitas atau kegiatan apa saja yang terjadi di dalam software tersebut atau di dalam aplikasi yang akan kita rancang tersebut ya. Kemudian ada yang namanya sequence diagram, ini menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Dia lebih detail ya. Kalau tadi use case diagram dia hanya menjelaskan secara umum bagaimana interaksi antara aktor dengan sistemnya. Nah, ini nanti menggambarkan urutan atau tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Jadi dia penjabaran daripada use case diagram menjelaskan bagaimana secara urutan waktunya. Karena kalau di dalam software itu kan ada urutannya. Ketika selesai A, maka ngapain lagi? Maka B. Kemudian setelah B, apa lagi gitu kan. Nah, itu adalah penggambaran sequence diagramnya. Kemudian ada kelas diagram. Ini adalah menampilkan kelas-kelas atau paket-paket yang ada pada sistem yang nantinya akan kita gunakan. Ini nanti memberikan gambaran mengenai sistem maupun relasi yang terjadi pada sistem tersebut ya. Nah, ini yang kelas diagram. Nanti akan dibagi berdasarkan kelas-kelasnya. Biasanya nanti ada yang ada apa namanya koneksinya ya antara satu kelas diagram dengan kelas diagram yang lain. Kemudian ada deployment diagram. Ini adalah tata letak suatu sistem secara fisik. Nah, bisa juga dikatakan merupakan bagian daripada bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistemnya. Jadi di deployment diagram ini adalah melihat bagaimana letak sistem secara fisiknya, di kondisi nyatanya nanti seperti apa, atau dari sisi hardware-nya nanti bagaimana ya. Nah, ini yang deployment diagram. Nah, kita lihat balik lagi ke slide. Ini ya. Nah, ini kita bisa tadi dikatakan bahwa di dalam framework TOGAF nanti kita bisa merancang menggunakan pemodelannya adalah menggunakan bahasa pemodelan UML. Kita langsung lihat aja di ininya. Studi kasusnya, ini ada yang namanya sistem ATM. Studi kasusnya adalah sistem ATM. Sistem ATM ini adalah salah satu sistem berurusan dengan perbankan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah tampilan, berarti ini adalah interface. Interface daripada sistem ATM, di mana nanti di layar ada main menu, kemudian di sebelah kiri bawah ini adalah apa namanya nih,
numberingnya ya. Kemudian nanti di sini ada ngambil duitnya, atau misalnya di sini ada kartunya, atau memasukkan kartu dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di dalam kemudian nanti di sini ada layar. Ini hanya tampilan interface aja. Kotak kartu, kotak apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilannya jadul banget ya kayaknya ya. Harusnya kan sekarang sudah tampilan yang sudah ya graphical user interface sudah baik ya, sudah bagus ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya sebagai contoh studi kasus. Nah, di dalam sistem ATM ini ada ketika kita di awal biasanya kan ada layar tampilan, kemudian dia kan kita masukkan kartu ya. Sebelum memasukkan kartu tidak akan ada yang namanya masukkan PIN. Bener ya? Jadi tata caranya adalah kita masukkan kartu dulu kan. Biasanya suka ada tampilan di layar nih, masukkan kartu. Barulah muncul masukkan PIN. Jadi ada urutannya. Jadi nanti di dalam activity diagramnya akan terlihat urutannya seperti apa. Masukkan PIN, masukkan PIN-nya berapa, kemudian apa yang akan terjadi setelah kita memasukkan PIN, nanti akan muncul menu utamanya. Nah, anggap saja menu utamanya ini adalah hanya 4. Melihat saldo, mentransfer uang, mengambil uang, dan keluar atau logout ya. Nah, ketika kita memilih satu, ya. Tadi kan ada kotak ini layar ini kan. Kita pilih satu misalnya, atau nanti ada panah. Kalau di ATM kan ada tanda panah pilihan ya. Atau misalnya touchscreen langsung di bagian klik melihat saldo. Ketika kita klik melihat saldo, maka nanti masuk ke layar melihat saldo. Saldo Anda adalah berapa? Ya kan? Artinya activity melihat saldo langsung hasilnya adalah muncul. Saldonya apa? Begitu juga dengan ketika mau transfer uang, nah nanti ada prosesnya lagi di dalamnya. Ketika mau transfer uang itu berarti kemana? Ya kan, dikirimnya ditransfer kemana? Apakah ke bank yang sama atau ke beda bank? Jika bank yang sama, kita tinggal masukkan nomor rekening. Jika dengan bank yang berbeda, maka kita bisa memasukkan kode-kode kan. Artinya gimana? Artinya ketika kita di tahap yang mentransfer uang, nanti di dalam activity diagramnya itu ada yang namanya decision kan, pembagian gitu atau membagi. Kalau misalnya dia bank sesama bank, maka seperti apa perlakuannya? Kalau misalnya beda bank seperti apa perlakuannya? Nah, itu dijelaskan di activity diagramnya nanti. Nah, masih dengan menu transfer uang, jumlah uang yang dikirim, uang berhasil dikirim. Nah, itu tadi yang transfer uang. Kemudian kalau kita memilih mengambil uang, jumlah uang yang diambil berapa, kemudian uang berhasil diambil. Nah, seperti itu. Secara umum gambaran ATM sistem atau sistem ATM. Nah, kalau kita lihat di sini di use case diagramnya, tadi dikatakan bahwa use case diagram itu adalah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, kemudian di sini akan terlihat seorang aktor atau pengguna ini apa sih yang dia lakukan? Dia berinteraksinya ngapain aja? Masukkan kartu, bisa ngecek saldo, kemudian transfer uang, ambil uang, kemudian keluar atau mengambil kartunya kembali ya. Jadi ini adalah aktivitas daripada si aktornya itu. Nah, ini nanti digambarkan di dalam use case diagram. Jadi kalau misalnya aktornya hanya ada satu, ya seperti ini penggambarannya. Tetapi kadang-kadang di dalam sistem aktornya itu kan bisa lebih dari satu ya. Nah, maka bagaimana penggambaran di use case diagramnya? Ini secara umum aja penggambaran daripada si sistem ATM tadi. Nah, kemudian nah, kita bisa juga pakai yang alternatif use case diagram. Nah, dari sisi adminnya seperti apa? Kalau ini kan dari sisi penggunanya seperti apa? Ya, di sini ada yang namanya kalau tadi melihat transaksi, kalau kita klik melihat transaksi nanti dibagi menjadi 3, melihat saldo, mengirim uang dan mengambil uang. Ini ada extendnya di sini. Kalau dari sisi admin bagaimana? Kalau admin itu fungsinya hanya dia nanti mengganti kotak deposit misalnya apabila ATM-nya duitnya udah habis dan sebagainya, nanti ada petugas yang akan melakukan itu. Tetapi kalau dari sisi pengguna kita sebagai yang pemilik kartu, biasanya
interaksi kita adalah seperti ini ya, penggambarannya. Nah, itu adalah yang use case diagram. Kemudian kita lihat kalau dari sisi bisnis proses modeling, ini kan tadi dikatakan bisa menggunakan activity diagram ya. Nah, activity diagram inilah fungsinya untuk melihat pemodelan proses bisnis. Kalau teman-teman pernah membuat sebuah atau merancang sebuah sistem informasi atau nanti ketika mengerjakan tugas akhir, teman-teman nanti kan akan disuruh menjelaskan bagaimana proses bisnis. Misalnya kamu mau merancang perangkat lunak atau software, maka nanti teman-teman akan disuruh untuk menuliskan bagaimana proses bisnis daripada software yang akan dibuat. Nah, setelah itu penggambarannya nanti akan digambarkan menggunakan activity diagram. Jadi ini wajib banget activity diagramnya ya. Nah, BPM atau Business Process Modeling menggunakan activity diagram ini nanti adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung daripada proses bisnis di several departemennya atau di beberapa bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan activity diagram ini adalah pemodelan daripada bagaimana sih proses bisnis yang akan dikerjakan di sana ya, yang akan dijalankan. Nah, contohnya masih di dalam studi kasusnya sistem ATM tadi. Nah, di sini kan ada yang namanya, jadi dia jelaskan secara detail. Kalau tadi di use case diagram, dia hanya menggambarkan secara umum kita sebagai aktor berinteraksi dengan sistemnya ngapain aja. Nah, tetapi kalau di dalam activity diagram, dia akan jelaskan secara detail. Ketika nanti activity diagram yang memasukkan kartu, bagaimana sih antara pengguna dengan sistem, aktivitasnya apa aja. Nah, kita nggak jelasin simbolnya ya, nanti teman-teman kan sudah paham mengenai penggambaran activity diagram. Dimulai dari start di sini atau mulai pengguna yang akan memulai kan, bukan sistem. Pengguna nanti akan menyiapkan kartu, kemudian dia akan memasukkan kartu, nanti si sistem akan memvalidasi kartunya. Masuk ke dalam mesin, dia akan validasi. Kartunya valid. Jika valid, maka dia nanti akan menampilkan menu PIN. Artinya tadi kan, masukkan PIN, maka selesai. Jika tidak, dia nanti akan langsung mengeluarkan kartu. Nah, ini yang activity diagram memasukkan kartu. Jadi yang tadi dituliskan secara detail ya, memasukkan kartu, bagaimana activity diagramnya, kemudian nanti yang memilih transaksi atau yang melihat saldo, dia akan tuliskan lagi penggambaran activity diagramnya secara detail. Nah, ini baru yang memasukkan kartu. Nah, kemudian ada yang memasukkan PIN. Memasukkan PIN ini seperti apa? Kalau dari sisi pengguna, tadi kan ada tulisan ini ya, menampilkan menu PIN. Artinya kan proses atau activity diagram dari memasukkan kartu nanti akan lanjut ke memasukkan PIN. Maka dari sisi pengguna kita nanti ada tulisan masukkan PIN. Ya. Nah, ketika kita memasukkan PIN, maka akan melakukan validasi account. Validasi account ini nanti akan ngecek apakah PIN-nya valid atau tidak. Apabila PIN-nya valid, ada yang namanya decision di sini ya, pemilihannya. Jika valid, PIN-nya valid. Ini biasanya tulisan PIN valid ini kan di dalam sini ya nih, di dalam belakang tepat. Jika PIN-nya valid, maka tampilkan menu utama. Kemudian selesai kan? Berarti kan udah. Tetapi apabila PIN-nya tidak valid, nah tetap dilakukan nih. Jika tidak valid lebih dari 3 kali, maka kartunya diblokir. Atau misalnya dia nggak valid nih kartunya kan. Nanti dia keluar ya, keluar dari balik lagi PIN kartunya dikeluarkan seperti atau dia ini ada tulisan memasukkan kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah activity diagram untuk yang memasukkan PIN. Kemudian bagaimana kalau mengecek saldo? Nah, seperti ini. Jadi digambarkan secara detail di masing-masing aktivitas yang ada di use case diagram. Kalau mengecek saldo, dimulai dari memilih mengecek saldo di menu utama, kemudian sistem nanti akan menerima melakukan proses pengecekan saldo dan menampilkan saldo ya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti ini yang activity diagram. Kita skip aja. Nah, ini juga yang mentransfer uang seperti itu ya. Ini mengambil uang.
Nah, ini yang terakhir yang melakukan logout atau keluar atau sudah selesai melakukan transaksi. Jika sudah selesai melakukan transaksi, nanti dari proses sistem ATM akan kembali ke si pengguna. Mengambil kwitansi atau mengambil kertas bukti ya, atau misalnya kertas buktinya tidak ada, dia nanti akan langsung mengeluarkan kartu. Ini yang activity diagram. Kemudian ada yang namanya sequence diagram. Ini menjelaskan daripada secara detail use case-nya, urutan-urutan waktunya dia akan jelaskan ya. Nah, di dalam sequence diagram ini nanti ada yang namanya aktor, objek, lifeline, dan sebagainya. Nah, ini. Nah, ini ada jenis-jenis kelasnya nanti ya. Kalau misalnya dia sistem ATM ini di dalam sequence diagram, nanti dia akan jelaskan secara detail urutan penggambaran daripada antara si aktor atau si pengguna itu dengan sistem yang terjadi ya. Misalnya memasukkan kartu. Nanti ini sudah detail daripada penggambaran kalau yang sequence diagram. Kalau use case diagram itu dan activity diagram itu secara umum menjelaskannya. Jadi kayak misalnya sequence diagram ini memasukkan kartu, maka nanti seperti apa ya penggambarannya. Mulai dari memasukkan kartu, kemudian nanti ada validasi kartunya seperti apa, sampai dengan kartunya dikeluarkan. Begitu juga dengan memasukkan PIN. Dia sudah mulai nih ya, get ID login, kemudian tampilkan langsung apakah dia kalau misalnya memasukkan PIN muncul menu PIN, kemudian ketika dia sudah mendapatkan sudah login ya, artinya PIN-nya sudah dimasukkan, maka dia akan menampilkan menu, tampilkan menu utamanya di sini, menu utama, ada login dan sebagainya. Ini penggambarannya dari detail daripada si use case diagram. Nah, mengecek saldo juga begitu. Kemudian mentransfer uang. Nah, ini yang sequence diagram mengambil uang dan melakukan logout. Nah, melakukan logout mulai dari menu utama, dia memilih keluar, maka akan ditampilkan menu logout. Kemudian proses logout apabila dia kadang-kadang kan suka ada info kartunya tidak bukti transaksinya nggak bisa keluar, kertasnya nanti suka ada dituliskan di sini. Kemudian kata kartu keluar, maka aktivitas mengeluarkan kartunya juga akan dilakukan atau dikeluarkan. Nah, itu yang sequence. Kemudian yang kelas diagram ini nanti menjelaskan seluruh objek ya yang ada di dalam pemodelan UML tersebut yang kelas diagram. Nah, kalau kita lihat di sini ini bisa nah, contoh dari kelas diagram ini, kalau misalnya ini contohnya ini rumah sakit ya, contohnya ini example kelas diagram ini. Nah, ini yang sistem ATM. Sistem ATM, login, kemudian bagaimana validasi akunnya, kemudian nanti di dalamnya ada yang namanya mengecek saldo seperti apa, kemudian ini kan ada menu utama nih. Menu PIN, menampilkan menu utama, nanti isinya apa aja. Kemudian di dalam menu utama itu kan ada ngecek saldo, transfer uang, mengambil uang, dan sebagainya. Nah, ini adalah penggambaran daripada kelas diagramnya untuk contoh studi kasusnya adalah sistem ATM. Nah, ini semuanya teman-teman sudah pernah mengerjakan kalau belajar di PSBO ya, tentang UML. Nah, ini yang deployment diagram. Ini tadi dikatakan bahwa deployment diagram itu menggambarkan secara fisik bagaimana perancangan software nanti seperti apa. Nah, di mana posisi servernya, di mana posisi kliennya, dan sebagainya. Nah, ini. Nah, ini penggambarannya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pemodelan UML yang akan
kerjakan ketika merancang sebuah software, terutama ya merancang sebuah software, maka kita butuh yang namanya perancangan untuk memodelkan bagaimana nanti hasil yang akan kita buat. Nah, ini sebenarnya kita bisa masukkan di tugas tugas teman-teman mengenai tugas kelompok ya, yang arsitektur enterprise. Nah, contohnya tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa tugas teman-teman di sini adalah merancang arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF. Studi kasusnya bebas, boleh memilih di mana. Kalau nggak mau yang terlalu ribet, teman-teman bisa memilih perusahaannya itu yang kecil aja. Misalnya kamu punya perusahaan sablon, contohnya ya, atau perusahaan atau usaha lah ya, usaha sablon misalnya, atau usahanya adalah eh, belanja apa namanya itu toko online dan sebagainya, boleh menggunakan studi kasus itu supaya nanti rancangannya nanti nggak terlalu detail. Kalau kayak gini kan perguruan tinggi ini kan sangat detail ya. Saya hanya ingin melihat pemahaman teman-teman ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas ini ya, atau mengerjakan mata kuliah arsitektur enterprise, gimana nanti merancang sebuah arsitektur enterprise. Anggap saja kamu adalah eh, apa namanya, pemilik perusahaan, kemudian kamu nanti akan membangun sebuah perusahaan. Sebelumnya, kamu pasti akan merancang arsitektur enterprise-nya atau merancang perusahaan itu, arsitektur perusahaannya seperti apa. Apakah di usaha sablonmu ini nanti ada bagian-bagian tertentunya, misalnya ada yang tim apa, ada yang tim kurir, dan sebagainya. Itu nanti bisa dijelaskan di tugasnya gitu. Jadi saya rasa untuk studi kasusnya memilih-pilih saja yang perusahaannya itu nggak terlalu besar boleh. Atau misalnya kamu sedang riset di salah satu perusahaan, sebenarnya nggak masalah, bisa bertanya langsung kan ke pihak perusahaan tersebut. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hari ini, materi hari ini, dan juga mengenai tugas kelompok merancang arsitektur enterprise, kita diskusi saja ya mengenai ini, karena ini kan pertemuan ke-12, nanti di pertemuan ini sharing share screen yang ini kelihatan nggak nih yang tentang perancangan menggunakan studi kasus ini, terlihat nggak di layar teman-teman? Terlihat ya? Terlihat Bu, terlihat. Iya Bu, Oke. terlihat Bu. Kita sambil berdiskusi saja, mungkin ada yang belum paham nanti tugasnya gimana sih Bu dan sebagainya ya. Jadi kita buka diskusi saja, silahkan.